Selamat pagi berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Oki Rici Dewanta, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang yang pada saat ini mengikuti PPG Batch 3 Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 253091342. Untuk itu, dengan perkenalan ini saya menyatakan untuk melakukan tag video mungkin dan selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang masuk? Ada. Siapa? Jessica. Oke. Sakit ya? Oke. Nanti kita doakan bersama. Ketika doa pembuka, kita doakan supaya Jessica bisa masuk dan juga bisa belajar lagi dengan kita. Oke, untuk itu kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Silakan yang bertugas kita doa bersama. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita akan tebak tokoh. Nanti berkaitan dengan pembelajaran apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tebak tokohnya seperti apa? Lihat. Nah, bisa. Kita akan tebak tokoh. Seberapa jauh Anda mengenal para pemimpin dunia? Ya kan? Menurut siapa ini? Siapa? Vladimir Putin. Presiden mana? Kalau ini? Kebelasan. Kalau ini? Donald Trump. Presiden mana? Kalau ini? Presiden mana dulu, guys? Cina. Xi Jinping. Nah, kalau ini? Bapak Prabowo. Presiden? Kalau ini? Presiden mana? Korea. Nah, kalau ini? Siapa? Paus siapa? Leo ke 14 pindah yang menggantikan Paus Franciscus. Pemimpin dari mana? Vatikan. Oke. Sekarang kita tebak tokoh yang dalam Alkitab. Siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Benar enggak? Oh, benar. Terus selanjutnya, Tuhan Allah menyuruhnya untuk membangun bahtera saat akan terjadi air bah. Siapa? Benar enggak? Oh iya. Selanjutnya, pembawa Taurat dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa. Benar enggak? Oh iya. Terus selanjutnya, yang
yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah terjanji, Kanaan? Yosua. Yosua. Benar, pintar. Nah, kira-kira ya, Irji, gambar ini pasangannya yang mana? Adam. Sini. Ya. Sekarang Zea coba, kalau gambar ini pasangannya sama mana? Hah? Lu. Terus kalau ini Rumi, ini pasangannya kemana? Musa. Kasinan. Kalau yang ini pasangannya kemana? Yosua. Benar enggak? Kita lihat. Kenapa ini benar Adam enggak? Kenapa? Ciri-cirinya? Pakaiannya ya sederhana kan, terus pegang apa? Terus yang sebelahnya benar Musa enggak? Kenapa kok Musa? Ciri-cirinya apa khususnya? Pegang apa? Dua loh batu. Terus sebelahnya Yosua. Kok kamu pilih Yosua kenapa? Kalau itu Yosua, ciri-cirinya kenapa? Hah? Memakai baju perang. Dan juga apa? Ada namanya. Oke. Terus sebelahnya, kenapa kok itu Nuh? Kenapa Pak Nuh? Kenapa? Karena setelah badai hujan sampai membanjiri seluruh dunia, ya kan, dengan air bah, apa yang pertama kali keluar setelah badai pelangi? Oke, tadi itu semua tokoh-tokoh yang kita kenal, ya kan, baik dari tokoh dunia, ya, presiden-presiden yang ada di dunia, terus juga tokoh-tokoh dari kitab suci, ya kan, terutama di Perjanjian Lama. Nah, sekarang sebelum kita masuk lagi ke pelajaran, Pak Oki mengingatkan kembali, masih ingat nggak yang kemarin kita pelajari? Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, bangsa Israel masuk tanah terjanji. Siapa yang memimpin? Yosua, bukan Musa. Ya, Yosua, ya, yang menggantikan Musa masuk tanah terjanji. Oke, sekarang kira-kira setelah masuk tanah terjanji, ya kan, kita akan mengenal lagi tokoh-tokoh yang berperan memimpin bangsa Israel. Ya, kenal nggak yang namanya Daud? Kenal? Samuel? Ya. Kenapa kok Pak sebutkan 3 tokoh ini? Karena itu nanti yang akan kita pelajari. Ya. Tadi kamu sudah bilang, kamu tahu, ya kan, ketiga tokoh ini. Tapi kita akan mendalami lagi. Pasti tahu lah. Walaupun sebenarnya kalau disuruh menceritakan kembali, ya tidak terlalu ingat. Tapi paling nggak tahu gimana. Saul itu sebagai apa? Perannya sebagai apa? Tahu? Raja. Terus Daud, perannya sebagai apa? Daud, raja juga, ya kan? Samuel sebagai nabi. Nah, oke. Terus dalam pembelajaran ini, ya kan, kita akan belajar tentang Allah memberkati pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Jadi Allah memberkati pemimpin Israel. Walaupun pemimpinnya berganti-ganti, tapi Allah tetap memberkati. Ya. Terus kita akan juga belajar bagaimana nanti kalian mampu untuk mendalami kisah-kisah
yang ada dalam perjanjian lama ini, terutama bagaimana kehidupan pemimpin bangsa Israel. Yang lebih disoroti adalah kepemimpinan dari Samuel, Saul, dan Daud. Jadi kalian bisa mendalami ke apa? Ya nanti bisa tahu sifat-sifatnya, ya kan? Bisa tahu nanti pergolatan imannya. Kalian bisa tahu, oh sikapnya yang negatif seperti ini, sikapnya yang positif seperti ini. Jadi kamu mengenal. Jadi kamu tahu, oh ini tahu bedanya. Selain perbedaan dari peran tiap pemimpin, ya. Tidak semuanya itu raja, ya. Israel, terutama Samuel, Saul, dan Daud, apa yang dilakukan? Apa saja yang harus kita teladani dari mereka? Apa saja yang juga tidak perlu kita teladani, ya. Jadi setiap orang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Setiap pemimpin juga punya ciri khasnya masing-masing. Tapi sebelum itu, ya, yang kalian tahu kan, seorang pemimpin itu kalian pasti akan tahu. Pemimpin itu harus bagaimana? Kira-kira menurut kalian, pemimpin yang ideal dan yang baik itu seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Bertanggung jawab. Oke, ada lagi? Adil. Terus tegas, bijaksana. Apa lagi? Melayani rakyatnya. Apa lagi? Tuh. Dan masih banyak. Ya kan? Sikap-sikapnya apa? Baik hati, rendah hati, tegas, ya. Tidak mudah goyah dengan masalah yang datang, tetapi diselesaikan. Mau melayani rakyat. Yang kalian sebutkan semua adalah salah satu ciri-ciri pemimpin yang ideal, yang baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok pertama mau mendalami perang drama Alkitab. Raja Saul yang tidak taat kepada Tuhan, benar? Oke, di sini pokoknya ada 6 ya. Narator, jadi narator siapa? Tenang. Oh, versi Samuel, Ferdinand. Tua-tua Israel, Allah. Terus Tuhan, Ferdinand, ya kan? Saul, Allah. Terus hamba Saul, Virgi. Oke. Siap? Oke, Pak hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, mulai. Samuel telah menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas anak-anak Samuel tidak hidup dulu seperti ayah mereka tamak dan menerima suap. Siap ya? Oke, Bapak 2 akan menerangkan drama Alkitab. Samuel mendengar panggilan Allah. Tokohnya juga ada 6. Ada narator, Elkana, Hana, Eli, Samuel, dan Tuhan. Nanti suaranya agak lebih keras lagi, tidak apa-apa. Terus juga kalau ada di situ nanti tersenyum, ya senyum sambil ngomong, ya kan? Di situ ada tersenyum atau berlutut sambil nangis. Saya nggak perlu berlutut, tapi kayak wajah nangis gitu, meminta, itu nggak apa-apa. Ya. Terus kayak orang bingung, gitu. Aku tidak mengambilmu anakku, kira gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tuhan mendengar doa anak. Ia
Beri tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Minggu depan kita ulangi lagi, ya, tapi dengan ekspresi. Bisa sedih. Misalnya di situ, ya lah, misalnya ini, misalnya kayak anak. Ya Tuhan semesta alam, ya kan, namanya doa. Kamu tutup mata misalnya. Jika engkau berkenan memberiku seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Nah, kayak gitu enggak apa-apa. Misalnya terus di sini, kayak Tuhan manggil Samuel, terus Samuel. Saya di sini. Saya di sini Tuhan, sambil bingung. Jadi kita ulangi dulu, tidak apa-apa. Kita belajar. Siapa tahu ada yang jadi besok jadi artis misalnya. Kan bermain sinetron peran seperti itu. Syukur-syukur malah di gereja. Di gereja kan ada lomba bermain peran. Oke. Setelah kalian baca masing-masing, nah kalian juga pastinya akan mengenal lebih dalam lagi dengan kalian bisa bersama-sama mengerjakan nih tabel. Ada 3 tokoh di sini. Kalian bisa cari di tadi dari kalau kalian mendengarkan teman kalian pas berperan di depan dan juga kalian membaca peran kalian masing-masing. Ada 3 tokoh di sana, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Lalu Daudnya belum dibacakan, nanti kalian baca di buku. Kira-kira perannya apa saja? Peran di sini itu dia itu sebagai apa di sana? Di dalam Alkitab itu misalnya Samuel itu jadi apa? Kamu sebutkan di situ. Bisa lebih dari 1. Ya, perannya itu bisa lebih dari 1. Atau tugasnya, peran itu juga tugas. Atau keduduknya yang di sana. Jadi Samuel itu di Alkitab itu sebagai apa? Nanti kan lebih dari tulis lagi. Terus sikap-sikap yang dapat diteladani. Nah, sikapnya Daud yang bisa kalian teladani apa? Terus di tabel berikutnya sikap yang tidak dapat kita teladani. Pasti ada sikap negatif kan dari tokoh-tokoh ini. Nah, itu kalian juga tuliskan. Oke? Sekarang setelah nanti kalian tulis di sini, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, dituliskan, cari di buku dan juga di teks yang telah dikasih. Ya kan? Terus nanti kalian presentasikan di depan. Kelompok 2 siap? Presentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Oke, silakan kelompok 2. Samuel anak kedudukan dan disandangnya, anak kecil Nabi dan hakim Israel. Oke, anak kecil Nabi dan hakim Israel. Oke, sikap yang kalau Saul apa? Saul perannya Raja pertama Israel. Raja pertama Israel. Raja. Terus Daud. Raja Israel dan juga gembala dan melawan musuh. Oke. Lalu Samuel, sikap yang dapat diteladani. Taat pada perintah Tuhan dan setia pada tugas. Maksudnya Saul awalnya rendah hati dan berani memimpin bangsa Israel. Percaya penuh pada Allah dan rendah hati bersyukur kepada Allah. itu siapa? Daud. Terus tabel yang berikutnya. Merasa kecewa terhadap bangsa Israel dan tidak taat. Itu siapa? Samuel. Itu sikap yang Tidak dapat kita teladani. Oke. Terus Saul iri hati kepada Daud, tidak taat pada perintah Allah. Oke. Kalau Daud
Bapak dua ada mau ditanggapi? Kurang tidak? Selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Kalian sudah bermain peran dan juga sudah mempresentasikan apa yang kalian dapat. Nah, sekarang Pak Oki akan menjelaskan bagaimana itu yang kalian pelajari dengan tadi bermain peran, terus membaca sambil mencari tadi. Nah, itu Pak Oki akan menjelaskan tentang apa saja dari kisah dari Samuel, Saul dan Daud ini yang kita bisa teladani bersama. Ada hal yang bisa diteladani, ada hal yang tidak bisa kita teladani. Selain kamu tahu, ya kan, sikap-sikapnya, kamu juga bisa meneladani bagaimana mereka berbuat kepada bangsa Israel dan apapun yang mereka lakukan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang Samuel. Tahu artinya Samuel? Apa tadi artinya Samuel? Apa? Iya. Aku telah meminta dari Samuel itu sudah dipersiapkan. Karena apa? Karena orang tuanya meminta kepada Tuhan anak dengan janji bahwa anaknya kelak kalau sudah lahir dan bisa untuk dipersembahkan kepada Tuhan seumur hidup. Makanya Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ya, Samuel adalah anak dari Hana dan siapa? El. Ya, terus dididik di bawah tangan siapa? Eli tugasnya sebagai apa? Imam. Ya, jadi awal mulanya atau setelah itu orang tuanya menyerahkan Samuel kepada Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Ya. Panggilan pertama Samuel adalah ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan ketika malam hari. Berapa kali? 4. Nah, keempatnya lah baru Samuel menanggapi atas saran dari siapa? Awalnya juga Eli tidak tahu, nggak ngeh kalau ternyata yang manggil itu ya, Allah memanggil Samuel. Samuel menjadi nabi besar yang menuntut bangsa Israel dan menegur mereka jika menyimpang dan mengurapi Saul serta Daud menjadi raja. Sana pergi berperang, berangkat, percaya pasti menang. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Beda dengan Saul, sudah disertai tapi malah berbuat dosa. Akhirnya apa? Selanjutnya dia tidak disertai oleh Tuhan. Nah, itulah. Jadi hidupnya menjadi kacau. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah jelas? Sebelum itu, nanti Pak Oki akan berikan soal yang tentunya setelah Pak Oki jelaskan ini, makanya Pak Oki tanya dulu, ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, Pak Oki berikan soal untuk supaya kalian tahu seberapa jauh kalian bisa belajar dari Pak Oki tadi. Terus dari soal ini Pak Oki bisa tahu mana yang kurang dari penjelasan Pak Oki. Ya, yakin tidak ada pertanyaan? Oke. Kerjakan sendiri waktunya. Soalnya hanya 10 pilihan ganda. Silakan dikerjakan.
Kalian sudah berjalan, Pak tadi sudah jelaskan ya, bagaimana peran dari Samuel, Saul dan apa yang bisa kalian teladani, apa yang tidak bisa kalian teladani. Kita akan masuk bagaimana nilai-nilai iman yang bisa kita teladani dari ketiga tokoh tadi. Tadi yang bisa kita teladani sikapnya, yang tidak kita teladani sikapnya, yang negatif kita jangan teladani, yang positif itu kita teladani. Silang, sebelum kita tutup, Pak Fi mau tanya, kira-kira dari ketiga tokoh ini yang mau kalian teladani itu siapa? Daud, Samuel, Daud, banyak. Kenapa kalau kalian milih Daud? Kenapa? Kan Pak Oki nggak tahu besok kamu mau menjadi apa. Tapi kalau bisa Pak Oki berpesan bahwa ketika besok kalian diberikan tugas, ketika kalian bekerja, kalian diberikan amanat untuk menjadi seorang pemimpin, ingatlah apa yang Pak Oki ajarkan pada hari ini. Menjadi pemimpin itu jangan sampai tidak taat kepada Allah. Kalian bekerja itu tetap tujuannya adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jangan seperti anak-anak elit, diberikan jabatan dia malah berbuat dosa. Dosanya apa? Korupsi. Apa yang harusnya menjadi milik Tuhan malah diambil sendiri, ya kan? Menerima suap. Itu yang kalian tidak boleh lakukan. Jadilah seperti Daud, Samuel yang taat kepada Allah dan juga rendah hati, berani, dan yang terutama itu mau mengakui kesalahan kalian. Oke? Itu tapi cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Silakan yang bertugas. Kita coba. Dan Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat siang, berkah dan